Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang saya lakukan pada dataset 20 new groups dataset yang berjudul Comparative Analysis of Artificial Neural Network and Long Short-Term Memory for Text Classification on 20 News Group Dataset. Adapun overview presentasi ini akan membahas 4 bagian utama: pengenalan tentang klasifikasi teks dan dataset yang digunakan, lalu metodologi penelitian yang diterapkan, lalu hasil eksperimen dan analisis perbandingan, terakhir kesimpulan serta pekerjaan masa depan. Klasifikasi teks ini merupakan tugas fundamental dalam perusahaan bahasa alami dengan aplikasi yang sangat luas. Dalam penelitian ini saya menggunakan 20 News Group Dataset yang terdiri dari 20.000 dokumen teks yang terbagi dalam 20 kategori topik berbeda. Dataset ini menyediakan platform kategori topik berbeda. Dataset ini menyediakan platform ideal untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan klasifikasi dalam skenario dunia nyata. Jadi untuk pertanyaannya, di sini penelitiannya yaitu arsitektur neural network mana yang lebih unggul untuk klasifikasi teks multikelas. Apakah ANN lebih baik daripada LSTM atau sebaliknya? Adapun deskripsi metodologi tahapan yang dilakukan di sini, alur yang sistematis seperti yang ditunjukkan dalam diagram, dimulai dari pengumpulan data, preprocessing teks, kemudian berpisah menjadi 2 jalur ANN dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan jalur STM dengan word embeddings. Kedua model kemudian dilatih dan dievaluasi secara komprehensif. Lalu di sini datasetnya yang digunakan memiliki distribusi seimbang dengan masing-masing kategori berisi sekitar 1000 dokumen. Lalu proses preprocessing mencakup penghapusan header, footer, kutipan untuk fokus pada konten utama, konversi ke huruf kecil, penghapusan stop words, serta pembersihan karakter khusus. Nah, sebagai contohnya adalah the cards has amazing performance. Setelah preprocessing menjadi cards amazing performance. Proses ini memastikan model yang dibuat itu belajar dari fitur-fitur yang relevan. Lalu menerapkan 2 pendekatan ekstraksi fitur yang berbeda. Ini untuk ANN menggunakan TF-IDF dengan 5000 fitur, lalu sementara LSTM menggunakan word embeddings yang dipelajari selama training dengan dimensi 128 dan vocabulary size-nya 10.000. Nah, pendekatan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara kedua arsitektur. ANN bekerja dengan fitur statis, sementara LSTM memproses urutan kata secara dinamis. Nah, lalu pada arsitektur ANN terdiri dari 3 layer tersembunyi dengan ukuran 512, 256, 128 neuron, lalu dilengkapi dengan regularisasi dropout dan page normalization. Total parameter yang dipelajari adalah 2,73 juta. Sementara itu arsitektur STM menggunakan embedding 128 dimension, lalu bidirectional STM 256 units, layernya 2, 0,3, outputnya ada 20 neuron softmax. Parameternya ini sejumlah 3,2 juta. Nah, kedua model ini dilatih dengan konfigurasi yang konsisten menggunakan framework PyTorch dengan akselerasi kuda. Nah, ini juga saya menggunakan optimizer Adam dengan learning rate-nya itu 0,001, close function close entropy, bed size 64 dan validasi speed-nya 15%. Perbedaan utama terletak pada jenis input features yang digunakan. Nah, ini adalah berikut hasil utama penelitian. LSTM mencapai akurasi tes yang besar 0,9713, sedangkan ANN model Perceptron ini akurasinya 0,87. Nah, tapi di sini ada perbedaan
dari segi waktu trainingnya, di mana ANN lebih mengungguli hanya 12,22 second, sedangkan STM membutuhkan 350 second atau sekitar 6 menit dengan parameter 2,73 juta ANN dan 3,2 juta STM. Nah, di sini terlihat bahwasanya 29,4 kali lebih lambat untuk LSTM, namun menghasilkan akurasi yang lebih baik. Nah, berikut perbandingan turning loss LSTM dan juga versus material perception atau NN dari epoch ke-1 ini sudah terlihat bahwasanya LSTM signifikan akurasi dari lossnya ini semakin baik dan semakin turun sampai dengan epoch keempat. Sebenarnya ini bisa diimplementasikan early stopping, tapi karena waktunya belum memungkinkan jadi belum bisa diimplementasi untuk early stopping di bagian ini. Harusnya di 4, 5 ini udah kita stop ya. Nah, lalu dari kategori-kategori news berita 20 kategori tersebut, di sini beberapa bagian saja terlihat bahwasanya bagian STM ini mengungguli akurasi, di mana setiap kategori ini STM selalu berada yang paling atas akurasinya, paling baik. Nah, lalu ini waktu training belum diubah tadi ya, harusnya 6 menit atau 390 detik. Nah, berikut ini perbandingan confusion matrix comparison. Jadi terlihat pada STM di bagian sebelah kiri ini noise-nya lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan ML confusion matrix, yang masih ada beberapa bagian yang masih salah ditebaknya, karena di sini ada ini ya, ada kesamaan, hampir kesamaannya antara religion, terus ada atheism. Ini kan dua hubungan yang saling berkaitan gitu ya. Jadinya di bagian MLP ini kurang dalam menjelaskan atau membedakan kategori yang hampir sama topiknya. Mungkin perlu dilakukan pendekatan selanjutnya. Lalu kode model ini mengalami kesulitan pada kategori yang serupa juga secara semantik, namun STM secara konsisten menunjukkan performa yang lebih baik. Nah, ini bisa membedakan kategori-kategori yang kompleks. Lalu berdasarkan dari pengujian yang saya lakukan, bahwasanya STM mencapai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ANN. ANN secara signifikan lebih cepat dalam training 29 dari kalau nggak salah 29 kali lebih cepat. Nah, untuk rekomendasi dari saya, gunakan LSTM apabila aplikasi yang membutuhkan akurasi maksimal, dan ANN untuk aplikasi real time dengan sumber daya yang terbatas, atau bisa dengan implementasi ke SP32 contohnya, jadi bisa menggunakan ANN karena lebih cepat dan juga lebih efisien dari segi penyimpanannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Bisa jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selanjutnya ini untuk penjelasan program implementasi program yang setelah saya buat. Nah, di sini pada bagian training tadi sudah kita jelaskan ya, bagian LSTM bahwasanya konfigurasi optimasi ini menggunakan cross entropy loss, lalu optimizer Adam dengan learning rate-nya 0,01 dan weak DC nya 1/4 untuk regulasi L2.
Lalu bagian training epoch terakhir di bagian epoch 10 ini memiliki akurasi validasi akurasi 0,9676. Nah ini semua ini di training dengan waktu 6 menit 4,4 second. Lalu kalau kita coba cek bagian training validasi lossnya, terlihat pada epoch keempat ini sudah cukup baik, akurasinya sudah mulai bagus. Nah, ada final training akurasinya 0,9713 dan final validasi akurasi 0,9676. Nah, ini conversion matrix dari si LSTM cukup baik di sini. Nah, di sini yang paling bagus adalah bagian kategori atheism ya. Ini akurasinya 100%. Lalu kita lanjut ke bagian NLP. ONN. Nah, ini bagian MLI. Di sini menggunakan cross entropy loss-nya menggunakan optimizer Adam learning juga 0,001. Lalu untuk arsitektur data processingnya mengkonversi fitur TF-IDF ke format tensor PyTorch. Lalu data dibagi menjadi training, validasi dan tes dengan distribusi 70 15 15. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada ANN hanya membutuhkan waktu 12,3 second. Di sini kita bisa coba running. Nah, ini sangat cepat dengan akurasi ya yang cukup baik. Hasil performa training time-nya 12,22, 29 kali lebih cepat dari STM. Nah, ini adalah hasil confusion matrix-nya. Nah, lalu ini adalah perbandingan dari kedua model yang di training menggunakan STM dan juga ANN. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Pada urusan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.